Baik, selanjutnya adalah apa yang disebut dengan interpretation, ya. Interpretasi. Interpretasi ini adalah mencari makna di luar apa yang sudah diklarifikasi, ya, dengan menghadirkan konklusi, pencerahan, atau mencari makna terdalam, ya, dari yang sudah dikatakan oleh klien. Jadi interpretasi ini membantu klien untuk melihat lebih dalam apa sih sebetulnya problem mereka, ya. Jadi interpretasi ini dapat membantu klien, persepsi klien pada situasi mereka, ya. Nah, contohnya di sini seorang klien yang masih remaja mengatakan bahwa ini, ya, saya benci ketika ibu saya bilang ibu saya mengatakan apa yang harus saya lakukan, ya. Dan ya, bahasa gini, mungkin bisa dibilang gini, aduh, aku benci banget deh kalau ibu bilang, ya, aku benci banget nih sama ibu aku, ya, ketika ibu bilang harus gini, harus gitu, tapi kalau aku nggak lakukan apa yang ibu aku bilang, maka dia bikin aku merasa bersalah. Dia membuat aku merasa bahwa aku nggak peduli sama dia lagi. Nah, workernya, Paxosnya bisa bilang, tampaknya kamu punya perasaan yang ambivalen terhadap ibu kamu, ya. Satu sisi kamu ingin independen, tapi satu sisi yang lain kamu nggak mau perasaan ibu kamu terluka. Mungkin di level tertentu ibumu sadar bahwa dia tidak mau kehilangan kamu, tapi ya, dia mampu memanipulasi kamu. Artinya di sini Paxos memberi interpretasi dari apa yang klien katakan, ya. Jadi kata-kata klien yang ini, yang I hate sampai anymore, diinterpretasi, ditafsirkan oleh Paxos dengan kata-kata seperti ini. Nah, dengan menafsirkan itu, klien jadi merasa oke, peta perasaan saya tuh seperti itu, gitu. Jadi ketika klien mengatakannya kan hanya mengungkapkan perasaannya, tetapi oleh Paxos dipetakan perasaannya itu. Nah, jadi menginterpretasi artinya adalah menyatakan, memberi pernyataan satu langkah di luar makna yang dasarnya, gitu, ya. Jadi mungkin si klien tidak terlalu menyadari itu, gitu, ya. Tapi Paxos lah yang menafsirkan perasaan itu. Jadi di contoh yang tadi, Paxos fokus pada perasaan klien maupun motivasi si ibu. Ya, jadi meskipun si yang cerita cuma klien, ya, tapi si Paxos menafsirkan perasaan klien juga menafsirkan perasaan si ibu agar si klien memikirkan, gitu, ya, memberi insight, ya, kepada klien tentang dua perasaan ini, gitu. Jadi dia nggak egonya nggak dikedepankan. Oke, kita perhatikan juga perasaan
ibumu gitu. Kita tahu perasaan kamu seperti ini, perasaan ibumu seperti ini. Jadi itu dipetakan masalahnya. Baik, berikutnya adalah providing information, memberikan informasi ya. Kadang-kadang memberi informasi pada klien itu penting ya, bagus juga dan cocok juga. Ini bisa diberikan sepanjang interview ya, ketika diperlukan. Contohnya di sini, Mbak gitu, misalkan peksosnya dipanggil Mbak, temanku bilang aku tuh nggak akan hamil pada waktu pertama kita melakukannya. Benar nggak sih? Terhadap pertanyaan ini, Peksos harus memberi penjelasan yang betul, yang benar gitu ya. No, that's not true. Nggak benar itu. Meskipun baru pertama kali, kamu bisa hamil gitu ya. Jadi ini memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi ya. Nah, ya ada banyak hal untuk dipertimbangkan ya, ketika kamu memilih untuk having sex ya. Would you like to talk about them? Mau nggak bicarain tentang hal-hal ini? Nah, jadi ditawarin nih segudang informasi ya, edukasi tentang cash pro ya, ditawarkan kepada klien untuk bisa Peksos jelaskan. Nah, ini konteksnya tentu saja di barat ya. Teenager ini udah bisa boleh having sex gitu. Mungkin kalau contoh di sini nggak seperti ini ya. Nah, ini karena bukunya dari barat. Baik, selanjutnya adalah ya, jadi udah ya sampai providing information. Ini balik lagi, ini adalah hal-hal yang kalau kita scroll kembali ke atas adalah respon verbal, respon yang bersifat kata-kata kepada klien ya. Kita ulangi, tadi ada simple encouragement, ada refreshing ya, paraphrase ulang, kemudian ada reflective responding, ada klarifikasi, ada interpretasi, dan juga memberikan informasi. Selanjutnya adalah tentang empowerment. Empowerment itu apa? Memberdayakan. Intinya emphasizing client's strengths, menekankan kekuatan klien ya. Jadi Peksos itu sangat sering berhadapan dengan persoalan manusia yang sangat sulit ya. Kadang-kadang klien kita sudah menyerah duluan ya, karena sangat tertekan ya dengan beragam persoalan, soalan kesehatan, persoalan kehidupan, dan banyak hal. Nah, banyak klien merasa sangat sudah tenggelam ibaratnya dengan persoalan-persoalan mereka. Jadi fokus pada selain persoalan itu sangat sulit buat mereka. Jadi melek mata, ibaratnya bangun tidur udah terbayang persoalannya, sampai kembali mau tidur udah itu persoalannya overwhelming ya, tertutupi, ibaratnya sudah terkubur oleh persoalan. Jadi dia nggak mampu lagi melihat selain persoalan ya. Nah, tugas Peksos di sini adalah mengidentifikasi kekuatan klien ya. Ini memang cukup sulit karena kadang-kadang mereka ya itu tadi tertenggelam pada persoalan mereka. Ya, kekuatan klien itu bisa didapatkan paling tidak dari 3 area ya. Yang pertama meliputi perilaku ya. Yang kedua personal qualities ya, kualitas personal dan karakteristiknya juga. Yang ketiga adalah
materi atau